semesta adalah kesempurnaan abadi. Karena sebab itu, di dalam semesta alam itu komplit. Artinya ada beraneka macam kehidupan di dalamnya. Bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita sekalipun, itu kehidupannya ada di alam semesta ini. Sedangkan hidup sebagai perubahannya. Karena itu sering diistilahkan bahwa hidup adalah perubahan. Sebab hidup adalah perubahan. Hidup inilah yang merubah setiap kehidupan di dalam semesta alam ini, yang merubah kita dari tidak ada sampai menjadi ada, hingga setua ini, sebesar ini, yang merubah biji bisa menjadi tumbuh sampai menjadi pohon dan lain sebagainya. Itu adalah kelakuan hidup yang melakukan. Artinya tidak ada satupun kehidupan yang tidak diubah oleh hidup. Tidak ada satupun kehidupan yang tidak diubah oleh hidup. Semua kehidupan di dalam semesta alam ini diubah oleh hidup setiap detiknya. Beruntunglah mereka yang bisa menyadari perubahan-perubahan hidup yang terjadi di setiap detiknya, karena dia akan termasuk di dalam kesempurnaan abadi. Dan di setiap kehidupan itu memiliki 7 lapisan dimensi atau 7 lapisan partikel. Seperti air misalnya, air itu memiliki 7 lapisan. Angin juga sama, memiliki 7 lapisan. Api juga sama, memiliki 7 lapisan. Tanah atau bumi juga sama, memiliki 7 lapisan. Langit juga sama, memiliki 7 lapisan. Semua kehidupan di alam semesta ini memiliki 7 lapisan dimensi atau partikel. Sebab karena itu bacaan kunci memiliki 7 ayat. Dan dibacanya juga 7 kali. Itu sebagai filosofi bahwa segala hal, semua hal, seluruh hal itu memiliki 7 lapis. Itu kehidupannya. Dan yang menghuni setiap kehidupan juga sama, memiliki 7 lapis. Seperti halnya batu itu memiliki 7 lapis. Tubuh manusia juga sama, memiliki 7 lapis. Jika harus diuraikan, 7 lapis tubuh manusia itu adalah bulu, kulit, otot, darah, daging, tulang, dan sumsum. Itu 7 lapis tubuh manusia. Hewan pun sama, tumbuhan pun sama, benda-benda lainnya pun sama. Dan
di setiap lapisan-lapisan tersebut, setiap detiknya selalu diubah oleh hidup. Jika tidak diubah oleh hidup, berarti tidak tersentuh oleh hidup. Kalau tidak tersentuh oleh hidup, berarti mati. Kesimpulannya, jika hidup berarti harus siap berubah. Kalau tidak mau berubah, jangan hidup. Sebab hidup adalah perubahan, dan perubahan hidup itu tidak selalu enak. Ada kalanya tidak enak, ada kalanya manis, ada kalanya pahit, getir, asam, enek, dan masih banyak rasa-rasa lainnya. Bagi yang tidak menyadari, dia akan merasakan antara enak dan tidak enak. Bagi yang bisa menyadari, tidak peduli enak atau tidak enak, dia akan sibuk berucap terima kasih atau matur suwun. Termasuk laku spiritual. Laku spiritual juga memiliki 7 dimensi. Tujuh lapisan dimensi atau 7 lapisan partikel lainnya tidak wajib diketahui oleh manusia hidup. Karena ketika manusia hidup itu berhasil berdomisili atau tinggal menetap atau manunggal jadi di dalam kesempurnaan abadi, lambat laun dia akan mengerti, memahami, dan mengetahui, bahkan menyadari. Karena sebab itu, 7 lapisan dimensi atau 7 lapisan partikel lainnya itu tidak wajib diketahui oleh setiap manusia hidup. Yang wajib diketahui oleh setiap manusia hidup adalah 7 lapisan di dalam spiritual. Karena jika tidak diketahui, jika tidak dipahami, kalau tidak dimengerti, sudah pasti akan terjebak di dalamnya. Tujuh lapis dimensi spiritual. Yang pertama adalah alam nang. Yang kedua alam neng. Yang ketiga alam ning. Yang keempat alam nung. Yang kelima alam rasa. Yang keenam alam perasaan. Dan yang ketujuh alam rasa atau alam jati. Dari 7 lapis dimensi spiritual, yang paling berbahaya adalah lapisan ke-6. Lapisan alam ke-6, yaitu alam perasaan, yang lebih dikenal dengan sebutan alam sukma.
sukma atau alam anasir tidak ubahnya dengan semesta alam yang sedang kita huni saat ini. Sama persis. Penghuninya adalah para anasir atau para sukma. Artinya, apa yang ada di alam semesta, tempat di mana kita berada ini, di alam sukma juga ada, atau di alam anasir juga ada. Nah, di alam sukma atau alam anasir inilah dulu 4 anasir kita tinggal sebelum berada di dalam diri kita. Ketika mereka tinggal di alamnya, yaitu alam anasir atau alam sukma, mereka tidak bisa melakukan apapun. Katakanlah melihat buah apel, mereka hanya bisa melihat, tidak berani tidak berani mendekat, apalagi menyentuh dan memakannya. Kenapa? Karena apapun yang ada itu sesungguhnya bukan untuk dirusak. Sebab karena itu, setelah anasir ini menjadi perabot diri kita di alam semesta ini, begitu melihat sesuatu itu koyo-koyo. Sebab ning alami dewe biyen dulu itu dia hanya bisa melihat. Kenapa buah apel di dalam alam sukma atau alam anasir kok tidak ada yang berani memetik atau mendekati, apalagi memakan? Karena anasir itu tidak punya perut, tidak punya alat pencerna seperti wujud manusia, tidak punya kelamin. Ya. Anasir itu tidak punya kelamin, tidak punya organ-organ tubuh seperti tubuhnya manusia. Karena apa? Karena anasir atau sukma itu bentuknya cahaya. Jadi buah apel yang ada di alam kasukman, di alam sukma itu bukan dilarang untuk dipetik. Dipetik untuk apa? Lawang ndak bisa ngapa-ngapain. Mau dimakan, dikunyah yo. Cangkemnya ini cangkem cahaya, tutu cangkem nyotong ini. Bukan mulut nyata seperti ini. Nah, kalau mulut nyata seperti ini kan bisa ngunyah. Mulutnya mulut cahaya piye ngunyai? Yo rajur-rajur buah apelnya. Berarti dia sudah merusak taman yang ada di alam sukma atau alam sir. Sebab karena itu ketika dia menjadi piranti tubuhnya manusia, tinggal di alam semesta ini, ngelihat apel yo koyo-koyo. Karena apa? Karena bisa ngunyah temenanan menggunakan tubuhnya manusia. Seperti itu. Seperti apa kehidupan di tahap ke-6 di dalam spiritual, yaitu alam anasir atau alam sukma. Wow, semrawut. Kalau dicapai menggunakan
wujud manusia itu bukan tempatnya di alam kasukman, di alam sukma. Jadi yang menempati alam sukma itu adalah sukma, bukan wujud apapun. Jadi kalau sukma, alam sukma ditempuh dengan wujud manusia itu semrawut, karena bukan tempatnya. Lah, di dalam spiritual, alam sukma atau alam anasir yang menjadi lapisan tahap keenam ini sangat membahayakan, ya, sangat membahayakan. Sebab karena itu saya selalu memberikan motivasi untuk tidak terpengaruh oleh proses, untuk tidak, dan ya. Karena apa? Karena proses, jika panjenengan terpengaruh oleh proses, panjenengan pasti akan mengikuti proses secara otomatis itu ya. Kalau panjenengan terpengaruh oleh proses, secara otomatis panjenengan pasti akan mengikuti proses. Nah, kalau sudah mengikuti proses, proses itu akan menuntun panjenengan masuk ke dalam alam sukma atau alam anasir. Lah, kalau panjenengan sudah masuk ke dalam alam sukma atau alam anasir, sementara panjenengan itu berwujud manusia, nah di sini bahayanya. Di sini bahayanya. Kalau spiritual bukan jenis spiritual suci, kalau spiritualnya bukan jenis spiritual murni, bukan jenis spiritual suci, bukan jenis spiritual manunggal, seperti spiritual keilmuan, spiritual kanuragan, spiritual perdukunan. Justru ini dicari, ya, dicari. Karena apa? Karena untuk bisa bekerja sama dengan penghuni alam sukma atau alam anasir, kita harus bisa masuk, setidaknya pandangan kita bisa menembus alam sukma atau alam anasir. Bagi orang-orang yang bukan haknya atau bukan jatahnya, sangat amat berbahaya. Bagaimana tidak? Kita tidak akan pernah percaya dengan yang namanya Tuhan atau Maha Suci jika sudah asik di dalam alam sukma atau alam anasir. Terlebih lagi, di alam sukma atau alam anasir ada ruh yang dikenal dengan sebutan ajajil. Dia bisa menjadi apa saja demi untuk melampiaskan irinya kepada yang namanya manusia. Dan itu atas izin Maha Suci, diizinkan oleh Maha Suci. Dia melakukan itu diizinkan oleh Maha Suci. Artinya kita akan bertuhan dengan yang tidak tepat. Kalau kita yakin sama Allah, Azajil bisa menjadi Allah. Kalau kita yakin sama Yesus, Azajil bisa menjadi Yesus. Kalau kita yakin sama Buddha, Azajil bisa menjadi Buddha. Apa tidak mengerikan?
masa lalu saya. Saya berasal dari garis keturunan suku Parahyangan. Saya berasal usul dari garis keturunan suku Parahyangan. Parahyangan, suku Parahyangan itu adalah leluhurnya orang Jawa Barat. Jadi leluhurnya orang Jawa Barat itu adalah suku Parahyangan. Suku Parahyangan itu bukan manusia biasa. Ya. Kalau zaman dulu dikenal dengan sebutan Kadewatan. Jadi kerajaan tertua di seluruh dunia adalah kerajaan Kadewatan atau kerajaan Parahyangan, kerajaannya para dewa yang sering-sering disebut sebagai dewa-dewa. Nah, itu istananya disebut sebagai istana atau kerajaannya disebut sebagai kerajaan Parahyangan. Kenapa disebut sebagai kerajaan Parahyangan? Karena kerajaannya tidak nempel di bumi, ada di awang-awang. Entah itu karena kehendak Maha Suci atau skenarionya Maha Suci, namun sejarah yang tercatat di dalam silsilah kami itu terjadi sebuah pelanggaran. Terjadi sebuah pelanggaran yang kemudian menjadikan kerajaan Parahyangan itu turun ke bumi. Sebenarnya sebuah kesalahpahaman saja. Kala itu sang putra mahkota sudah beranjak dewasa, yang tidak lama lagi akan menaiki tahta atau menduduki tahta kerajaan Parahyangan. Aturan mainnya, sebelum menduduki tahta kerajaan, calon penduduk tahta kerajaan itu harus sudah beristri. Ini aturan main zaman dulu. Nah, ketika sang pangeran hendak diangkat atau hendak dinobatkan sebagai raja, pangeran ini menolak untuk mencari istri atau untuk dikawinkan. Kemudian dia berkata, saya mau mempunyai istri kalau istri saya itu secantik ibu saya. Dia berkata begitu. Sedangkan sang ratu pada saat itu salah dengar. Mendengar kata-kata itu tidak terlalu jelas. Dia menangkapnya bahwa sang pangeran itu mencintai ibunya. Mencintai ibunya. Jadi ketika sang pangeran hendak dinobatkan, sang pangeran menolak untuk dikawinkan. Mau dikawinkan dengan satu syarat, yaitu istrinya harus secantik ibunya. Pada waktu itu ibunya menjadi ratu, dan itu satu-satunya keturunan yang akan menduduki tahta meneruskan almarhum bapaknya. Ceritanya seperti itu. Nah, karena salah dengar, maksud pangeran adalah ibunya itu istrinya itu secantik ibunya. Lah, ibunya salah dengar. Dikiranya sang pangeran jatuh cinta sama ibu. Nah, sehingganya si ibu ini tadi mengutuk putranya sendiri. Hanya hewan yang akan mencintai ibu kandungnya sendiri. Contohnya adalah kamu, lutung. Hilang wujud pangerannya, berubah menjadi lutung. Tahu lutung? Monyet. Gitu. Kemudian sang pangeran dibuang ke bumi.
satu sabda karena sang ibu menyesal. Setelah diberi penjelasan sama si penasehat, Bu Ratu, anakmu berkata seperti ini, kenapa kamu mengutuknya? Akhirnya sang ibu menyesal. Setelah bukan dibuang ya, diasingkan ke bumi dengan satu sabda, kamu akan kembali ke wujud semula jika ada seorang manusia gadis yang mau mencintai kamu apa adanya. Singkat cerita, kemudian diasingkan ke bumi dengan berbagai macam proses. Sang pangeran berwujud lutung ini tadi mengembara hingga pada akhirnya sampai di sebuah kerajaan pertama yang ada di tanah Pasundan, asal usul daripada kerajaan Pajajaran. Ketika itu kerajaan Pasundan sedang berebut tahta. Karena apa? Karena pada waktu itu kerajaan tidak memiliki pangeran, hanya memiliki 4 putri, 4 sekar kedaton. Sedangkan 1 sekar kedaton yang lahir dari permaisuri itu adalah yang paling bungsu, yang belum memiliki banyak pengalaman, sehingganya disia-sia oleh 3 orang kakaknya agar supaya sekar kedaton ini tidak dinobatkan menjadi ratu. Berbagai upaya untuk membinasakan sekar kedaton dilakukan sampai diberi virus penyakit yang tidak ada obatnya. Karena bentuk virus penyakitnya itu menjijikkan, akhirnya si putri ini diasingkan di tengah hutan. Seorang diri. Lah, setelah diasingkan di tengah hutan belantara seorang diri, di malam pertama di mana sang putri itu menangis ketakutan, datanglah sang pangeran yang berwujud lutung ini tadi menemani. Awalnya takut, lama-lama karena diketahui lutungnya jinak, lawang manusia ya jinak lah. Diketahui jinak, akhirnya menjadi sahabat dan sang putri jatuh cinta kepada lutung tersebut. Kalau cintanya tidak tulus, mana mungkin seorang putri jatuh cinta sama lutung? Nggih. Nah, ketulusan cinta sang putri ini tadi berhasil merubah atau mengembalikan wujud sang pangeran seperti pada mulanya. Dan akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta yang kemudian berjanji sehidup semati. Nah, bermula dari sinilah silsilah saya dan seluruh orang Pasundan. Singkat punya cerita, karena sang ibunda ratu sudah tidak mampu lagi menduduki tahta, sedangkan sang pangeran sudah betah di bumi, maka mau tidak mau kerajaan atau kedaton Parahyangan nempel di bumi, hingga secara turun-temurun menjadi Pajajaran. Ada banyak kerajaan di Nusantara, namun tidak sama dengan kerajaan Pajajaran. Selain asal mulanya dari Kayangan, Pajajaran hilang bukan karena sebuah kehancuran perang. Pajajaran hilang karena muksa. Nah, apapun
alasannya? Karena darah saya berbau dari situ. Apapun alasannya, apapun ceritanya, karena darah saya berbau dari hal itu, dari situ. Saya memiliki dua kehidupan. Kehidupan sebagai manusia biasa dan kehidupan sebagai orang yang tidak biasa. Sebab karena itu saya bisa menceritakan seperti apa sih alam sukma itu, seperti apa sih alam anasir itu. Dulu sejak kecil, walaupun saya belum pernah belajar ilmu kesaktian, ketika ada seseorang yang mengancam diri saya, ketika ada sesuatu yang mengancam diri saya, leluhur saya itu melindungi saya. Dia masuk ke dalam tubuh saya. Setelah dia masuk ke dalam tubuh saya, walaupun saya tidak punya ilmu, jadi punya ilmu. Ini bertahun-tahun saya alami. Setelah saya memiliki banyak pengertian, banyak pemahaman, dan banyak pengetahuan, hal itu saya pelajari secara mendalam, hingga pada akhirnya saya asik berada di alam sukma atau alam anasir. Tidak mencelakakan, karena saya ada garis keturunan dari situ, ya. Tapi untuk orang-orang yang tidak ada garis keturunan di situ akan termanfaatkan di sana, akan jadi gedebal, akan menjadi jongos, akan diperbudak di sana. Dulu kalau istilah bahasa gampangnya itu, kalau saya berkelahi, tahu berkelahi jangan? Kalau saya berkelahi, ilmu saya kalah, itu leluhur saya masuk, dan saya bisa berubah menjadi bukan manusia lagi. Setelah saya laku murni menuju suci, di sini saya baru sadar bahwa selama ini saya asik di alam sukma, di alam anasir, seperti halnya yang dialami oleh orang-orang lain yang tidak ada kaitannya dengan alam tersebut, karena mereka menempuhnya dengan tirakat, bukan karena keturunan, tapi ditempuh dengan kekuatan perut. Dan itu bisa. Tapi sungguh itu sangat menyiksa. Coba dengan perhatikan saja, orang-orang yang katanya bisa melihat jin, orang-orang yang katanya bisa mengambil pusaka-pusaka, itu kehidupannya tenang enggak? Nyaman enggak? Kaya apa tidak? Enggak ada yang kehidupannya kaya raya, itu enggak ada. Yang kehidupannya tenang, senang, bahagia, itu enggak ada. Kalau enggak membohongi, kalau tidak menjual ilmunya, enggak bisa makan, Mas. Ini benar saya katakan. Kalau dia tidak berbuat curang, tidak melakukan kebohongan dengan cara memamerkan ilmunya, dengan cara menjual ilmunya, sungguh tidak akan bisa makan. Itu soal makan. Itu adalah alam sukma atau alam
manusia-manusia yang tidak ada garis keturunan dari situ, untuk orang-orang yang tidak ada jatah di situ, untuk orang-orang yang tidak punya fak tentang itu. Sekali dua kali baik. Karena apa? Karena mereka yang menghuni alam kasukman itu sedang merayu kita. Makanya baik. Sekali, dua kali, tiga kali baik. Misal contoh, Mas Eko, hati-hati. Hatinya Pak Nur itu buruk. Diam-diam dia punya rencana jahat sama kamu. Dia bisikin Eko itu seperti itu. Satu misal Eko ini ada di alam sukma ya, atau alam kasukman, atau alam anasir. Nah, entah siapa, salah satunya lah ya, salah satunya, tidak semua, banyak yang menghuni alam sukma itu. Sukma itu banyak, ribuan bahkan mungkin miliaran. Salah satunya yang sudah kenal baik sama Eko, yang sudah terlalu sering datang ketika Eko bersamadi ya. Eko bersamadi, terjadi proses, nah Eko terpengaruh oleh proses ini. Nah, dia masuk ke alam sukma karena dia mengikuti proses kan. Nah, pertama kali dia memasuki alam sukma, ketemu sama sukma yang ada di sana. Nah, lama-lama sukma yang pertama ketemu kan jadi akrab sama si Eko ini. Nah, dia akan melakukan bisikan-bisikan kepada Eko, atau tuntunan-tuntunan atau ajaran-ajaran kepada Eko. Kalau yang tidak ngerti ini dianggapnya ilmu ya. Ilmu merusak jerone winarah, gampangannya kan gitu dianggapnya. Atau ilmu kewaskitaan, atau ilmu makrifat, padahal bukan ya. Dia tahu karena ada yang membisiki. Kau hati-hati, Pak Nur itu hatinya tidak baik. Diam-diam dia punya rencana jahat sama kamu. Setelah dibisiki seperti itu, secara otomatis Eko kan super waspada. Tiap kali bertemu dengan Pak Nur, sedikit pun Eko tidak akan pernah punya rasa nyaman. Selalu dicurigai gerak-geriknya Pak Nur itu, dicurigai karena sudah ada bisikan seperti itu. Padahal yang mengetahui isi hati seseorang itu adalah orang itu sendiri. Ada sebuah firman yang berbunyi seperti ini. Urusan lain kau boleh, tapi urusan hati itu adalah hakku. Artinya yang mengetahui hati seseorang itu ya seseorang itu sendiri gitu. Nah. Jadi bohong jika ada orang saya tahu isi hatimu. Bohong. Kalau sampai terjadi hanya kebetulan saja. Sekali dua kali Eko manut ya. Mas Eko manut, semakin bertambah semangatnya. Diberi kenyataan-kenyataan. Semisal contoh, kau jangan lewat sana. Kan kamu bawa motor enggak punya STNK. Di sana ada cegatan polisi. Mungkin sekali dua kali Eko masih kurang yakin kan. Dicari tahu apa iya sih, dinyatake oh ternyata benar. Kurang percaya mana, dinyatani oh ternyata benar. Setelah pembenaran itu selalu hadir kan, Eko semakin yakin, semakin asik di alam kasukma. Nah, setelah Eko sudah asik tinggal di alam kasukma, kok kawin biayanya mahal kok. Tumpakno ibumu dewi. Kalau kamu
Ingin hebat ilmunya, naiki ibu kandungmu sendiri. Kawin itu mahal kok, rumit, prosesnya panjang. Atau kalau Eko punya anak perempuan, kok anak gadismu itu adalah syarat paling luar biasa untuk menjadi sakti mandraguna. Atau kalau kamu makan daging mayat, ilmumu akan bertambah hebat seperti Sumanto. Itu alam sukma atau alam anasir jika ditempuh dengan menggunakan wujud manusia. Karena wujud manusia tempatnya bukan di alam sukma. Alam sukma itu tempat tinggalnya para sukma, bukan tempat tinggalnya para wujud. Nah, sukma itu bentuknya cahaya. Jadi satu misal, panjenengan berhadapan dengan sukma, panjenengan lempar dengan korek, ya korek ini nggak berhenti, blong, dia cahaya. Dan masih banyak lagi keburukan-keburukan lainnya jika kita sampai terjebak di alam kasukman atau alam anasir. Kita tidak masuk di alam kasukman, kita tidak masuk di alam anasir, kita sudah sering terjebak kan oleh anasir, ya. Supaya perut kita bisa kenyang, harus bekerja kan. Supaya kita bisa merokok, harus punya uang. Untuk bisa punya uang harus bekerja, harus memiliki sesuatu untuk dijual. Itu permainannya siapa? Permainannya 4 anasir. Itu permainannya 4 anasir. Nah, di sini aja kita udah dipermainkan, apalagi di alamnya. Di alam kita saja, di alamnya manusia kita sudah disetir, sudah diperbudak, apalagi sampai masuk di alamnya, ya lebih diperbudak lagi gitu. Kalau sudah di situ sulit banget, nasihat apapun tidak akan bisa masuk. Saya bertahun-tahun untuk bisa keluar dari situ. Saya bertahun-tahun. Saya tergugah ketika saya membaca sebuah sejarah dari leluhur saya. Ketika itu Pangeran Cakrabuana, putra mahkota dari Pajajaran, yang seharusnya menggantikan tahta Prabu Siliwangi, itu sedang mengalami keraguan tentang kedatangan agama Islam di tanah Jawa. Ya. Karena apa? Karena tanah Jawa sudah damai, artinya sudah tidak membutuhkan apa-apa. Kenapa kok ada agama datang masuk ke tanah Jawa? Apakah ini penjajahan? Apakah ini akan berusaha mengoyak ketenangan tanah Jawa? Pada waktu itu Pangeran Cakrabuana menjadi seorang yang dipercaya untuk memimpin daerah Jawa Barat bagian utara. Artinya dia bertanggung jawab
tempat sunyi, didampingi oleh seorang yang membawa agama tersebut ke tanah Jawa. Di tempat itu sang pangeran ditemui oleh yang bau reksa tanah Jawa tersebut, Sang Hyang Ismaya. Ditanya langsung seorang pahlawan pembawa agama Islam dari Mesir ini, terjadi sebuah tanya jawab, dan jawaban-jawaban dari sang pembawa agama Islam dari Mesir ini ternyata bukan untuk merongrong tanah Jawa, apalagi mengoyak ketentraman tanah Jawa, melainkan untuk menjadikan keyakinan Jawa lebih sempurna lagi. Itu tujuannya. Karena apa? Karena leluhur kita zaman dulu, kalau sesuatu tidak ada wujudnya itu enggak yakin, ya, kurang yakin. Karena apa? Karena dirinya sendiri aja sudah nggak ada wujudnya, katakanlah kan, ya kan? Samar. Jadi kalau sesuatu yang nggak ada wujudnya itu kurang yakin. Sebab karena itu Maha Suci diilustrasikan dengan wujud, perwujudan seperti tempat-tempat untuk meletakkan sesaji. Itu dianggapnya kurang sempurna atau tidak sempurna oleh Raja Mesir yang masih keturunan Nabi Muhammad. Diceritakan dengan jujur bahwa kedatangannya membawa agama Islam ke tanah Jawa bukan untuk mengoyak ketentraman tanah Jawa, apalagi mengganggu keyakinan Jawa. Kedatangannya hendak menyempurnakan keyakinan Jawa agar semakin klik, maksudnya seperti itu. Setelah perbincangan selesai, kemudian Sang Hyang Ismaya atau Sang Hyang Ismaya berkata, sungguh sayang pangeran yang tampan itu, karena dia tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Itu dikarenakan ada ilmu yang tidak baik di dalam dirinya. Ilmu apakah yang dimaksud oleh Sang Hyang Ismaya itu, yang ada di dalam diri sang pangeran Cakrabuana? Ilmu Siliwangi. Ilmu Siliwangi adalah ilmu keturunan seluruh suku Sunda. Semua orang Sunda yang memiliki garis keturunan langsung dari kerajaan Parahyangan memiliki ilmu Siliwangi itu secara otomatis, langsung nitis, ya, tanpa dipelajari. Dan ilmu Siliwangi itu tidak bisa dipelajari oleh siapapun jika bukan keturunan, tidak ada garis keturunan. Sang Hyang Ismaya berkata seperti itu kepada Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana lalu merunduk dan meneteskan air mata, ingin membuang ilmu itu, tapi tidak tahu caranya. Lawang itu ilmu keturunan, ilmu otomatis, ilmu titisan. Kalau ilmu yang dipelajari bisa dihapus. Tapi bagaimana kalau ilmu titisan? Beliau berkata, sungguh percuma aku mendalami ilmu sejati selama ini jika pada akhirnya aku
sini saya tergugah bahwa ternyata apapun yang ada di alam kasukman itu tidak bisa memasuki kesempurnaan abadi. Nah, panjenengan yang belum kadung, jangan tertarik. Hanya kerugian-kerugian yang akan panjenengan dapatkan nantinya, dan penyesalan-penyesalan yang akan panjenengan dapatkan nantinya. Mengambil sampel dari sejarah tersebut berarti canggah saya tidak sempurna, bukan? Berarti Pangeran Cakrabuana itu saya manggilnya canggah, saya canggahnya. Berarti dia tidak sempurna. Ini kisah nyata loh ya. Ambil hikmahnya agar panjenengan tidak terjebak di alam kasukman atau alam anasir. Dan saya mengalaminya sendiri bertahun-tahun. Saya terbebas dari alam kasukman, dari asiknya tinggal di alam kasukman atau alam anasir setelah saya menyelesaikan laku murni menuju suci. Artinya ketika saya laku suci menuju abadi, di sini saya baru bisa bebas dari cengkeraman silsilah leluhur saya. Dan dengan kebebasan ini saya berhasil memutus seluruh mata rantai karma silsilah leluhur saya. Jadi setelah penerus-penerus yang sudah terlanjur tertitisi ilmu kasukman itu mati, sudah nggak ada lagi, karena saya sudah putuskan rantainya. Jika ada, berarti dia belum mati. Jadi karma leluhur saya yang masih tersisa adalah yang masih hidup. Semoga dia bertemu dengan wahyu Panca-Gaib sehingga bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau keluarga besar saya yang masih hidup, yang tertitisi ilmu Siliwangi ini mati, berarti udah habis. Karma leluhur saya sudah habis. Karena rantainya sudah saya putus. Apa untungnya tidak tertarik dengan alam sukma atau alam anasir Pak Web? Untungnya kita akan berhasil melanjutkan perjalanan menuju alam ketujuh, yaitu alam rasa atau alam jati, di mana di dalamnya ada kesempurnaan abadi. Jadi sehebat apapun atraksi yang dimunculkan dari ilmu-ilmu kasukman, jangan tertarik. Lawang itu hanya perasaan. Sehebat apapun bisa panjenengan kalahkan dengan kesadaran.
ketika panjenengan bersama dia, apapun yang panjenengan alami itu adalah proses. Proses itu pintu gerbangnya alam sukma. Proses itu pintu gerbangnya alam anasir. Kalau panjenengan tergoda, kalau panjenengan terpengaruh, berarti panjenengan membuka pintu alam kasukman. Karena pintunya terbuka, panjenengan akan terhisap masuk. Apapun yang terjadi, kesadaran panjenengan harus tetap kuat berpedoman menikmati rasanya proses. Sedangkan prosesnya biarkan terjadi secara natural. Nggak usah dipikirin, nggak usah dibatin-batin, apalagi sampai diingini. Biarkan terjadi secara natural. Cukup nikmati saja rasanya. Hanya dengan itu kita bisa terhindar. Oke. Asik, prosesnya asik. Panjenengan bisa mengetahui itu seakan-akan melihat ini, melihat itu. Wah, asik banget kan, asik. Mengalami itu, mengalami ini. Ono angin semriwing, ono bisikan ini, ada wujud itu, wujud ini. Asik, asik. Ada kalanya benar terjadi, ada kalanya enggak. Sangat menggoda. Dan apapun itu adalah proses. Tapi mau tidak mau, untuk bisa jadi harus berproses. Tanpa proses tidak mungkin bisa jadi. Jadi kita tidak punya pilihan, harus menghadapi, tapi jangan mengikuti. Menghadapi tapi jangan mengikuti. Cukup hadapi saja, karena dengan menghadapi kita akan mengalami. Mengalami bukan berarti mengikuti kan? Saya ulang, asik man, asik. Dalam bahasa awamnya, alam kasukman atau alam anasir lebih dikenal dengan sebutan perasaan. Nah, yang namanya perasaan itu jauh lebih sensitif dibanding rasa. Ya. Perasaan itu jauh lebih sensitif dibanding rasa. Sedangkan antara rasa dan perasaan, seperti pinang dibelah dua. Antara rasa dan perasaan itu seperti pinang dibelah dua. Serupa namun tak sama. Hanya saja kalau perasaan itu lebih sensitif. Karena saking sensitifnya, ada daun bambu jatuh, daun bambu kering jatuh nih. Saking sensitifnya, padahal itu daun bambu jatuh, terlihat Dewi Lanjar terbang. Apa nggak asik? Kelihatannya Dewi Lanjar sedang terbang. Ono Ibu Ratu Dewi Lanjar. Sendiko dawu Ibu Ratu, sendiko, padahal daun bambu jatuh. Saking apa? Saking sensitifnya. Bisa jadi juga suatu
Suatu ketika Mas Eko sedang beol di sungai, ya, di bawah ada orang Kasukman. Ngelihat nih beolnya Eko kampul-kampul. Waduh, Ibu Roro Kidul. Kanjeng Ratu Kidul hadir. Waduh, Kanjeng Ratu hadir. Berarti tunggu mati, dupoku diterima. Padahal beolnya Eko kentir. Itu saking sensitifnya perasaan. Siapa jenengan namanya Mas? Iya, Mas Nana. Mas Nana. Mas Nana tahu perbedaan antara rasa dan perasaan? Tahu. Bisa membedakan? Mantap. Ada yang belum tahu perbedaan antara rasa dan perasaan? Ada? Kalau ada, saya akan mempraktekkan, saya akan memperagakan. Ayo siapa? Jenengan. Jenengan. Itu perasaan. Bah. Padahal saya nggak ngelempar bener, tapi jenengan. Itu perasaan. Gampang kan? Padahal saya kan nggak ngelempar beneran, tapi masa itu sudah siap-siap. Nah, itu perasaan. Pengen ngerti rasa nih. Kalau rasa, kalau ingin tahu rasanya ya saya lempar beneran gitu loh. Bahaya nih kan Mas, bahaya. Padahal ora nyoto ning jenengan rumangsa nyoto. Itu loh Kasukman Mas. Itu loh anasir. Ya, tahu bedanya. Dulu saya juga seperti itu. Apalagi ketika pertama kali saya mengetahui mitos tentang Nyi Roro Kidul. Ya. Nah, karena saya sedang asik di situ, kan saya langsung tertarik untuk mencari pembuktian kan, Saya datang ke Laut Kidul, saya datangi Laut Kidul. Katanya di Parangtritis, katanya di Parangkusumo, katanya di ning Pelabuhan Ratu, di Banten, di Banyuwangi, saya datangi semua. Ketika saya melakukan
meditasi, belum mengenal semedi ya, saya belum tahu semedi, saya masih taunya meditasi. Ketika saya melakukan meditasi di tepi pantai selatan dengan tujuan membuktikan apa iya sih Nyi Roro Kidul itu ada beneran mas, ada beneran datang. Nggak lama, lawang saya sudah ahli di bidang itu kan. Selain ahli saya ada keturunan dari situ. Jadi nggak perlu lama saya duduk, langsung hayalan saya aktif. Datang Nyi Roro Kidul dengan pakaian serba biru, cantik, pakaiannya merayang. Jadi samar gitu ya, ndak apa tembus pandang pakaiannya. Ya ngecap sing mlenuk ketok mlenuk. Di Parangtritis saya ketemu, di Parangkusumo saya ketemu, di Pelabuhan, di semua pantai selatan yang konon katanya ada mitos Nyi Roro Kidul saya datangi dan saya selalu ditemui. Oh, mereka tunduk ramah kepada saya, bahkan memanggil saya itu Kakang Mas. Oh, keren ya. Saya dipanggil Kakang Mas dan saya juga berkomunikasi tentang itu dan lain sebagainya. Setelah saya laku murni menuju suci, saya penasaran lagi. Apa iya apa sing tak alami biyen niki? Iya apa ora sih? Tak datangi lagi. Ora ono boleh. Dulu saya kalau meditasi di sini, dia itu munculnya dari sana dengan apa gaya ombak pantai seperti ini. Diananya di atasnya dan itu kan halusinasi saya. Perasaan saya itu ngarang seperti itu, sehingganya yang terjadi ya seperti yang saya karang itu tadi, seperti yang saya rancang dengan perasaan saya itu tadi yang terjadi. Ketika saya mengenal kesadaran, ketika saya mengkaji kesadaran, ketika saya memiliki kesadaran dan menggunakan kesadaran di pantai selatan dengan teknik samadhi, ora ono sing nemoni. Nanti berjam-jam nganti bokong iki ngetok batu karang. Orang sing nemoni. Oh, ternyata kasuman yang pernah saya alami tempo dulu itu goro halusinasi. Tapi pada suatu ketika saya meyakini kalau kalau laut itu ada penguasanya gitu. Saya yakin dan saya meyakini laut itu ada penunggunya, entah raja atau ratu. Suatu saat ada waktu saya datang lagi dan saya menggunakan wahyu panca gaib yang saya patrotkan dengan wahyu pancalaku di pantai selatan. Nah, di situ saya bisa mengungkap segalanya. Memang, tapi sebelumnya saya harus bermusuhan dulu sama Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul itu nggak satu loh ya, ada banyak. Nyi Roro Kidul itu ada banyak. Dan Nyi Roro Kidul itu adalah senopatinya Dewi Samudra. Nah, ketika saya melakukan samadhi, ya saya harus bertengkar dulu dengan Nyi Roro Kidul ini tadi. Loh, padahal tadinya ngundang saya Kang Mas, tunduk anu. Nah, saiki malah ngono itu beda jauh kan. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka melakukan tugas. Satu, bukan salah mereka. Mereka melakukan tugas menjaga ratunya. Yang kedua, mereka belum kenal saya. Padahal dulunya saya sering sidik-sidik kalau ada orang nih, Pak Web, saya gini-gini, ayo beli sesaji gini, ayo melu aku ning Laut Kidul. Ya, tak kasih syarat blang, ditambani karo Nyi Roro Kidul. Padahal Nyi Roro Kidul perasaan saya itu tadi. Nyemulane yang saya lantarkan seperti itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Lawang Nyi Roro Kidulnya itu Nyi Roro Kidul perasaan saya.
gitu. Nah, ketika saya menggunakan lagu, ternyata sama sekali tidak seperti yang pernah saya alami. Setelah saya mampu berhasil menghadapi godaan-godaan dari Nyi Roro Kidul mau, baru saya diseret ke tengah dasar samudra. Ini nyontoh, enggak hayal. Kenapa kok saya diseret? Karena Dewi Samudra itu tidak bisa meninggalkan dampar kenconone. Jadi nggak lucu kalau Dewi Samudra datang menemui seorang pertapa, itu nggak lucu. Karena saya pernah mengalami. Jika ada sesuatu yang teramat sangat, nah yang bertujuan ini, yang terhisap masuk ke dalam Siti Hinggil Laut Kidul. Itu saya pernah terhisap ke sana. Dan setelah menyatakan kebenarannya, saya jadi semakin mantap sama Wahyu Panca Gaib. Artinya di situ saya dapat hikmah. Beliau berkata, kuwi bener-bener ingin bener. Gondelono aja nganti ucul. Beliau berkata begitu. Loh, yang saya tambah mantap toh. Tambah mantap. Beliau tahu. Dan beliau sempat bercerita kepada saya bahwasanya seluruh orang sakti di tanah Jawa pernah tidur bersama senopati saya. Seluruh orang sakti di tanah Jawa pernah tidur bareng dengan senopatinya beliau, yang menurut beliau adalah Ibu Dewi Samudra. Padahal senopatinya hanya ada satu yang tidak pernah tunduk kepada senopati saya, yaitu Romomu. Beliau hanya artinya di situ saja ditahu kabeh wong sekti. Karena apa? Karena ini sudah menjadi barang pasti ya. Sudah menjadi barang pasti. Karena apa? Karena dia masuknya ke hukum alam. Siapapun dia yang berspiritual, tingkatan tertinggi adalah tingkatan kasukmana. Mau tidak mau, suka tidak suka, akan bertemu dengan orang-orang sakti yang berada di dimensi itu, terutama para senopatinya Dewi Samudra. Ya. Jadi ada 4 anak tangga menuju ke dalam kesempurnaan abadi. Kalau kesempurnaan abadi atau alam semesta ini saya gambarkan sebuah istana kerajaan, maka istana kerajaan ini memiliki 4 pintu gerbang, ya, 4 pintu gerbang. Pintu gerbang pertama adalah ilmu. Pintu gerbang kedua adalah harta. Pintu gerbang ketiga adalah tahta. Sedangkan pintu gerbang keempat adalah wanita. Artinya akan menghadapi godaan-godaan dari para ratu yang ada di alam kasukman. Nah, ketika seorang spiritual berhasil mencapai di situ, kan dia ketika sampai di pintu gerbang keempat kan berhadapan dengan sosok-sosok cantik-cantik bahenol dan blong, ya mesti tumpah-tumpahan lah. Nah, gitu. Kalau alam semesta atau kesempurnaan abadi itu harus digambarkan sebuah istana kerajaan, maka memiliki 4 pintu gerbang.
mampu melalui 4 gerbang ini, maka berhasil tinggal menetap di dalam kesempurnaan abadi. Dan 4 pintu gerbang ini satu pun tidak bisa dibawa masuk. Karena apa? Karena ruangan kerajaan sudah pasti tidak setinggi pintu gerbang kan. Orang kemot nggawa pintu gerbang mlebu. Nah ini bergantung dari kelemahan ya. Setiap manusia itu memiliki kelemahan. Dia kelemahannya ada di mana, maka itulah yang akan menjadi pintu gerbang pertama. Kalau dia memiliki kelemahan seorang wanita, maka yang menjadi pintu gerbang pertama adalah wanita. Jika dia memiliki kelemahan tentang ilmu, maka yang akan menjadi pintu gerbang pertama adalah ilmu. Kalau dia memiliki kelemahan tentang harta, ya yang menjadi pintu gerbang pertama adalah harta. Begitu juga tentang tahta. Jadi bergantung kelemahannya. Maka itulah yang akan menjadi pintu gerbang pertama. Mampu melaluinya, kesempurnaan abadi akan menjadi miliknya. Artinya semuanya, segalanya, seluruhnya akan dimiliki. Itu secara nyata dan non kasat nyata. Secara nyata dan non nyata ya. Kalau non nyatanya, secara tidak nyatanya, ya kita akan sampai di alam kasukman. Nah, puncak alam kasukman yang paling gawat itu ya, kalau laki-laki ya bertemu dengan perwujudan perempuan. Kalau perempuan ya bertemu dengan perwujudan laki-laki. Gitu. Pintu gerbang. Ini namanya pintu gerbang. Piye? Apa arep mbok gendong? Kan dilalui, namanya juga pintu gerbang. Jadi ini sebenarnya penting buat panjenengan, karena entah kapan waktunya panjenengan akan menghadapi empat pintu gerbang ini. Dan yang akan menjadi pintu gerbang pertama itulah kelemahan panjenengan. Kalau panjenengan berhasil melalui 4 pintu gerbang ini, panjenengan bisa berdomisili menetap di dalam kesempurnaan abadi. Artinya alam semesta akan menjadi milik panjenengan, termasuk pintu gerbang 4 itu tadi. Nah kalau panjenengan tergoda di situ, ya berarti panjenengan cuma memiliki 1 pintu gerbang itu tok, terus kembali jadi orang awam. Kembali jadi enggak, yang lainnya nggak dapat. Itu hukum alam, ya. Hukum alam. Nggak bisa karena pintu gerbangnya harus kita lalui. Jadi makanya berulang-ulang kali saya pernah memberikan informasi melalui video ya. Ingin kaya gampang banget, gitu loh. Laku saja. Nanti ketika saatnya kan sampai di situ. Lah kalau cuma butuh kekayaan ya wis mandek ning kono wae. Nggak usah lanjut lakunya. Gampang. Tanpa dicari kita akan mendapatkan itu, akan melalui itu, akan menemui itu, akan menghadapi itu. Tanpa dicari, tanpa diminta. Ketika kita berspiritual. Tapi yang setahu saya akeh-akeh mandek iki ya ning gitu. Jadi kalau sebenarnya nggak perlu ribet, cukup berspiritual. Spiritual dalam artian laku murni menuju suci ya, laku murni menuju suci yang kemudian berlanjut ke laku suci menuju abadi. Oke, pasti mas, pasti akan menghadapi, akan melalui 4 pintu gerbang itu, pasti. Makanya saya wanti-wanti memberikan motivasi panjenengan ya.
Wis mesti jenengan bakal ketemu Roro Kidul ki mau banyak, bukan ono Roro Kidul, ono Dewi Lanjar, ono Nyi Blorong, semuanya tuh cantik-cantik, terus pakaiannya tembus pandang, sing mlenuk ketok mlenuke. Darane apa? Sampean enggak kuat kok, aduh. Imron. Darane apa? Itu secara spiritual ya. Secara spiritual ketika kita bersamadhi, di kenyataannya di luar patrap samadhi juga sama, akan mengalami sama. Lewang ini perjalanan apa di jiwa raga? Isra Mi'raj itu kan jiwa raga, yang pengalaman jiwa raga, perjalanan jiwa raga. Artinya secara jiwa kita akan mengalami yang gaib-gaib, secara raga kita akan mengalami yang nyata-nyata. Jadi engkau sugi gaib, ora nyata. Secara raga pun kita akan mengalami menghadapi atau menemukan yang namanya ilmu harta tahta wanita, akan menghadapi itu. Ini hukum alam. Mau nggak mau, saya nggak tertarik sama hal, tetap akan mengalami, akan menghadapi. Lawang itu pintu gerbangnya. Itu pintu gerbangnya. Nah kalau begitu, ingin kaya sebenarnya sederhana kan, tinggal laku hidup, kita akan mengalami itu. Nah kalau yang kita butuhkan itu ya wis mandek ning kono. Ketika sudah mendapatkan ya udah berhenti, jangan lanjut spiritual. Tapi ya jangan ketun, karena apa? Karena awam kan, orang awam. Kayak Mas Nur kan punya kelemahan harta, makanya pintu gerbang pertama harta dia. Yo dodolan opo laris kok nganti ora koper patrap. Itu otomatis. Saya rasa kedangan kita malam ini cukup nggih. Untuk Pak Agus, selanjutnya untuk Pak Agus ini tadi Temanggung sama sinten Sukoyo Temanggung. Nun sewu, panjenengan datang ke sini mau ikut manekung apa belajar lebih dalam? Ayo. Oh manekung, ambil. Begitu juga dengan Pak Supir. Masa supir? Sukirma. Keren namanya. Pak Supirma. Okay. Kalau Pak Supirma mungkin sedikit banyak udah paham ya. Ini Kak Agus sama kadangnya ini. Nun sewu Pak Agus, manekung itu berat, gawat, rumit loh Mas Agus. Panjenengan berani? Ada resiko-resiko. Nejane positif kabeh, kayaknya sing negatif nek monggoku. Kalau menurut saya ya resikonya positif kabeh sih. Tapi untuk yang orang yang nggak siap kan negatif kan dianggapnya, yang bagi yang nggak siap. Kalau untuk saya yo resikonya positif kabeh, kayaknya negatif ya. Tapi ya bergantung sama Pak Agusnya sendiri kan. Cangkem dianggap kubur kurang ajar nyamuk. Mlepur ini. Ketok dalan sempurna ini. Mlebu film.
Mas Agus, Pak Agus nggih. Saya mau bicara pahitnya dulu ya, karena saya lebih suka berbicara pahit di awal daripada awalnya manis enggak ini pahit tur leder. Ada kemungkinan yang mungkin Pak Agus kurang setuju, bahkan mungkin tidak setuju. Semisal contoh, Manekung adalah titik puncak penyelesaian. Manekung adalah titik puncak penyelesaian dari semua, segala, bahkan seluruhnya. Karena dia menjadi titik puncaknya penyelesaian, maka terlalu banyak resiko-resiko yang ada di dalamnya, yang nantinya akan terbongkar ketika Pak Agus berhasil mencapai puncaknya Manekung. Semisal contoh, Pak Agus ini manusia baru atau manusia zaman dulu, kemudian bereinkarnasi lagi menjadi Pak Agus. Di situ akan terbongkar, Mas Agus, akan diketahui. Nah, kalau itu sampai terjadi, apa Pak Agus bisa menerima? Pak Anu bisa menerima? Panjenengan Pak Supirman semisal contoh lagi, selain panjenengan itu bukan manusia baru, melainkan manusia zaman dulu yang lahir kembali atau bereinkarnasi karena gagal sempurna, ternyata di kehidupan masa lalu panjenengan itu orang jahat, orang kejam, tukang nipu, tukang mateni, tukang merkosa. Apa panjenengan bisa menerima itu? Dua lagi. Selain bahwa diri panjenengan adalah manusia reinkarnasi, ternyata di kehidupan masa lalu panjenengan itu menggunakan wujud wanita. Nah, di kehidupan sekarang menggunakan wujud lelaki seperti ini. Apa panjenengan bisa menerima? Satu lagi, Pak Agus ya. Secara awam ini dikatakan takdir atau nasib. Secara awam ya. Secara awam ini bisa dikatakan takdir atau nasib. Namun sesungguhnya takdir dan nasib itu nggak ada. Aslinya ora enek, takdir nasib itu gak enek. Ya. Yang ada hanya hukum alam. Ini adalah hukum alam. Setelah panjenengan berhasil mencapai puncaknya Manekung, dan di situ panjenengan terbongkar ya. Rahasia panjenengan terbongkar. Ternyata di pundak panjenengan ada tugas dari Maha Suci yang harus panjenengan sebar di dunia ini. Apa panjenengan sanggup? Kalau panjenengan sanggup, saya jauh lebih sanggup menemani panjenengan Manekung. Tapi jangan ingkar janji nggih. Soalnya kalau panjenengan ingkar janji setelah panjenengan mengetahui ternyata jawabannya itu tidak sesuai dengan yang panjenengan harap, yang tidak sesuai dengan yang panjenengan pikirkan selama ini, dan panjenengan ingkar janji, maka wong edan bagu akan hilang, berubah menjadi Jakatolos, keturunan Prabu Siliwangi. Berani panjenengan menghadapi saya kalau panjenengan sampai ingkar janji. Nggih, jangan ingkar janji nggih. Karena selama saya menemani panjenengan Manekung, saya akan lakukan apapun itu untuk panjenengan agar panjenengan berhasil mencapai puncaknya Manekung. Nggih.
hasil manekung hanya satu, Pak Suparmen, Pak Agus, dan Pak Sukoyo, yaitu kesempurnaan abadi. Hasilnya manekung hanya satu, nggak banyak, yaitu kesempurnaan abadi. Dan semuanya, segalanya, seluruhnya itu berada di dalam kesempurnaan abadi. Artinya panjenengan mendapatkan kendalinya, mendapatkan bibitnya, yaitu kesempurnaan abadi. Namun ada aturan-aturan di dalam manekung, Pak Agus, Pak Suparmen, yang harus panjenengan lakukan. Ada 3 tahap yang harus panjenengan lakukan di dalam manekung. Tahap pertama yaitu melakukan patrap samadhi mijil sowan sebagai penyempurna perjuangan panjenengan. Karena sudah pasti dari rumah bisa sampai ke sini ada perjuangan di dalamnya. Tahap kedua, melakukan patrap samadhi sabdo sejatine satrio sebagai penyempurna pengorbanan panjenengan. Karena sudah pasti juga ada yang dikorbankan bisanya sampai di sini, nggih. Dan tahap yang ketiga adalah patrap samadhi mijil sejati sebagai penyempurna pengabdian panjenengan. Dan manekung adalah pengabdian. Panjenengan tahu apa itu mengabdi? Menurut panjenengan mengabdi itu enak enggak? Tidak ada pengabdian yang enak, kan? Di sini panjenengan akan ditekan, dipaksa, suka tidak suka harus suka, mau tidak mau harus mau. Karena manekung adalah pengabdian. Artinya panjenengan akan mengabdi. Mengabdi kepada siapa, Pak Agus? Bukan kepada wong edan bagu atau jakatolos atau siapapun, bukan. Mengabdi kepada hidup panjenengan sendiri. Loh, kok mengabdi kepada hidup saya sendiri? Kok bukan kepada Tuhan? Kok bukan kepada Pak Web? Karena itu tuntutan hidup panjenengan. Kenapa hidup menuntut itu? Seumur hidup kita dihidupkan oleh hidup, namun kita tidak pernah ingat sama hidup. Seumur hidup kita digerak dan digerikkan oleh hidup, namun kita tidak pernah ingat sama hidup. Dari 2 alasan ini saja, mengabdi itu belum imbas, bukan? Dan hidup menuntut panjenengan. Panjenengan diberi hidup 24 jam full. Maka hidup menuntut selama 24 jam full panjenengan harus membicarakan wahyu pancagaib, menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. 24 jam full. Di luar patrap, panjenengan suka tidak suka, mau tidak mau, harus menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Kalau harus berbicara, bicarakanlah wahyu pancagaib, jangan yang lain. Dan itu dilakukan di sini, di tempat kadangan. Karena tempat ini saya sediakan khusus untuk para peserta manekung. Apa panjenengan sanggup? Pak Sumarna sanggup? Siap. Ada 4 ya. Nggak ketok ini, tadi nggak kehitung. Ini juga baru. Yang kedua, panjenengan diberi hidup 24 jam full. Artinya hidup menuntut panjenengan selama 24 jam full. Panjenengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun dan siapapun selama di sini. Panjenengan siap? Dan kedua hal itu saya tulis di sini. Saya tulis di sini. Ini adalah teknik atau cara
atau metode untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun dan siapapun yang paling mudah. Lainnya rumit-rumit, makanya nggak saya tulis. Ini yang paling mudah. Menyempurnakan makanan yang kita makan, menyempurnakan minuman yang kita minum, menyempurnakan rokok yang kita rokok, dan lain sebagainya. Okay. Waktu manekung adalah malam hari. Manekung hanya dapat dilakukan malam hari, terhitung dari jam 6.05 menit petang hingga jam 6.05 menit pagi. Jam 6.05 menit itu bukan waktu patrap samadhi, melainkan waktu memasuki ranah manekung. Karena manekung hanya dapat dilakukan malam hari. Kenapa manekung dilakukan malam hari? Manekung membutuhkan kahanan atau sikon nang neng ning nung. Sedangkan siang hari waktunya orang awam beraktivitas seperti orang itu ngak ngak bentino. Artinya karena manekung hanya dapat dilakukan malam hari, berarti panjenengan harus bisa memanfaatkan waktu malam. Okay. Gampang nanti siangnya buat istirahat total. Itu juga panjenengan sanggup, Pak? Sanggup. Satu lagi, tidak peduli usia, tidak peduli jenis kelamin, bahkan tidak peduli impoten sekalipun. Di dalam manekung ada batu sandungan. Batu sandungannya apa? Batu sandungannya mimpi bersenggama sampai klimak. Jika panjenengan sampai mengalami mimpi ini, maka panjenengan akan kembali dari awal lagi. Sebab karena itu kesadaran harus benar-benar terjaga. Di luar patrap samadhi, jangan putus-putusnya membaca kunci. Sibukkan pikiran dan hati panjenengan untuk membaca kunci di luar patrap samadhi. Satu, itu cara termudah untuk menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Yang kedua, untuk menghindari agar supaya panjenengan tetap nunggal. Nah, kalau panjenengan selalu nunggal, tidurnya tidak akan mengalami mimpi. Okay. Kalau sampai panjenengan mengalami mimpi tersebut, agar supaya panjenengan tidak kembali dari awal lagi, maka panjenengan lapor ke saya. Okay. Ketika panjenengan mengalami mimpi bersenggama, katakan kepada saya ketika bertemu dengan saya. Kalau lama ketemu dengan sayanya, panjenengan lakukan mandi sesuci terlebih dahulu. Di balik pintu kamar mandi, saya menulis mijil sesuci yang bisa digunakan untuk mandi keramas. Selesai mandi, jangan lupa palungguh panutup. Entah kapan waktunya, ketika bertemu saya, katakan, Pak, saya mimpi. Nggak usah banyak cerita, katakan saja, Pak, saya mimpi. Dengan begitu saya langsung tanggap. Bisa paham Pak Karna Sumarna? Paham nggih? Pak Parwin paham nggih? Pak Agus? Nggih, paham. Motivasi dari saya untuk manekung panjenengan adalah 2 lembar kertas ini. Selain aturan di dalam manekung, 2 lembar kertas yang saya tulis ini adalah bentuk motivasi dari saya agar manekung panjenengan tidak lama. Yeah. Jadi ya namanya orang ngabdi ya. Jadi suka nggak suka harus dipraktekkan dengan maksimal. Namanya juga orang mau ngabdi. Yeah.
Yang terakhir, apakah panjenengan siap memulai manekung malam ini? Kalau siap mulai manekung malam ini, nanti akan ada kadang yang memberitahu teknik-teknik patrapnya, nggih. Untuk Pak Agus dengan kadangnya sudah dilungguhke asmone? Belum, berarti nanti dilungguhke dulu asmonya, nggih. Setelah dilungguhke asmone, nanti Pak Parmin sama Pak Marna ikut masuk untuk mendengarkan, untuk mengetahui informasi tentang teknik-teknik patrap samadhi di tahap pertama, nggih. Malam ini kadang kita Sujana terpilih, ya. Sama dari Medan, ya. Mas apa? Mas Sumarno. Mas Sujana sama Mas Sumarno pertahankan sikon panjenengan hingga jam 12 malam nanti, ya. Karena panjenengan malam ini berhasil mencapai puncaknya manekung, ya. Cukup nggih? Nggih, cukup. Nggih. Tercerahkan kita semuanya. Dan terima kasih untuk Pak Agus sama kadangnya, monggo mlebet teng aula untuk dilungguhkan asmonya. Kalau mau ke toilet, monggo ke toilet terlebih dulu supaya nyaman. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could turn eternity, 'cause time moves on and now you're gone.